Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk siswa-siswi kelas 5 dimanapun kalian berada ya. Di sini kami akan memberikan pembahasan bab 1, latihan 1, halaman 6 pada buku ESPS Matematika kelas 5. Kata kunci dalam penjumlahan yang pertama adalah dalam pecahan biasa atau campuran, bila penyebut berbeda adalah ubah terlebih dahulu penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari masing-masing penyebutnya. Yang kedua, dalam pecahan desimal, kalian harus mengingat pecahan per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Yang ketiga, dalam menyelesaikan pecahan desimal, lakukan dengan cara bersusun ke bawah dan luruskan komanya. Yang keempat adalah persen, artinya per 100. Perlu kalian ingat, di situ terdapat simbol ya, di sini ada simbol yang dibaca persen. Persen artinya adalah per 100. Contoh, 1% sama dengan 1 per 100. Contoh di sini, persen diubah menjadi pecahan paling sederhana. 20% sama dengan 20 per 100. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 20 sama dengan 1 per 5. Pecahan biasa diubah menjadi persen. 1 per 4 ya, itu menjadi 25 per 100 sama dengan 25%. Pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 25 supaya menjadi per seratusan. Oke, sekilas pembahasan. Selanjutnya adalah pembahasan dari latihan 1 buku ESPS ya, bab 1 halaman 6. Bisa kalian simak dari buku kalian. Soal yang pertama yaitu atau soal yang nomor 1, tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Oke, yang kita bahas yaitu nomor 1 yang A, di mana soalnya adalah 1 per 8 ditambah 3 per 4 sama dengan ya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Dalam soal tersebut kan belum sama ya. Di sini yang pertama penyebutnya adalah 8 dan yang kedua 4. Nah, masih belum sama. Kita samakan bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan KPK. Di sini 3 kita kalikan 2, yang di bawah 4 kita kalikan 2. Sehingga kita peroleh 1 per 8 ditambah 6. 6 dari mana? Dari 3 dikalikan 2 sama dengan 6, dan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Sekarang penyebutnya sudah sama-sama ya, yaitu 8. Sehingga diperolehlah jawabannya 1 ditambah 6 sama dengan 7. Ya, penyebutnya kita salin ke samping. Sehingga 1 per 8 ditambah 3 per 4 sama dengan 7 per 8. Soal berikutnya yaitu nomor 1 pada poin yang E. Ya, yang E dulu yang di sini. Dengan soal yang sama disuruh menentukan hasil penjumlahan pecahan dalam bentuk paling sederhana. 1, 2 per 3 ditambah 5 per 6 sama dengan ya. Di sini adalah pecahan campuran, di mana 1, 2 per 3 adalah pecahan campuran dan 5 per 6 adalah pecahan biasa. Penyebutnya masih berbeda ya. Kita samakan penyebutnya, yaitu kita kalikan 2. Di sini sehingga 2 dikalikan 2 dan 3 dikalikan 2. 1 kita pindah di sini dulu. 1, 4 per 6, 4 dari 2 kali 2, dan 6 dari 3 dikalikan 2. Ditambah 5 per 6. Sama dengan 1, 9 per 6. 9 dari 4 ditambah 5, ya, untuk penyebutnya tetap. Sama dengan 1, kita pindahkan di sini, ditambah ya,
1/3/6. Dari mana 3/6? Dari 9 dibagi 6. Karena pembilang dan penyebut di sini lebih besar yang pembilang. Jadi masih bisa dibagi atau disederhanakan yang paling sederhana. 9 dibagi 6 sama dengan 3. Sehingga diperolehlah 1 plus 1/3/6. Penyebutnya tetap ya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Di sini ada bilangan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 3 dibagi 3 dan 6 juga dibagi 3. Kita bagi dengan angka yang sama. 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga 1/2/3 ditambah 5/6 sama dengan 2 1/2. Berikutnya nomor 1 yang G. Ya. 1/5/7 ditambah 2/3. Soal ini kebalikan dari soal yang E ya. Kalau yang tadi adalah pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Yang di sini pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Bilangan yang utuh kita jumlahkan terlebih dahulu. Di sini ada bilangan utuh sebanyak 2 ya. Jadi ini 1 ditambah 2. Maka di sini hasilnya adalah 3. Ya, kita lanjutkannya di sini 5/7 ditambah 2/3. Sama dengan 3. 5 kali 3 ditambah 2 dikali 7. Ya. Per 7 dikali 3 sama dengan 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. 2 dikali 7 sama dengan 14 per 21. Dari 7 dikali 3 sama dengan 3, tetap ya, 29 per 21. 15 ditambah 14 sama dengan 29 ya. Penyebutnya adalah 21 sama dengan 4 ya, 8 per 21. 4 dari mana? Dari ini. 29 dibagi 21. Yaitu mendapat 1 sisa 8. Nah, sisanya kita jumlahkan di sini. Yang awalnya 3 mendapat sisa 1, sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 48 per 21. Jadi 1/5/7 ditambah 2, 2/3 sama dengan 48 per 21. Soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal berikut. Untuk menjumlahkan pecahan desimal di sini sama halnya di saat kalian menjumlahkan bilangan utuh seperti biasa ya. Di sini nomor 2 yang A, yaitu 2,3 ditambah 0,4 sama dengan ya. Di sini sudah ketemu 2,7 dengan cara 2,3 ditambah 0,4 dengan cara bersusun ya. Dengan cara bersusun ini perlu diingat komanya harus kalian luruskan. Nah, untuk mempermudah mengerjakan. 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi 2,3 ditambah 0,4 sama dengan 2,7. Berikutnya yang D. Yang D yaitu 8,35 ditambah 1,6. Nah, di sini terlihat perbedaan. Yang pertama ini ada 2 angka di belakang koma ya, yang 8,35, sedangkan yang satunya hanya 1 angka. Tidak apa-apa, yang penting diluruskan komanya. Sehingga ditulis seperti ini caranya, 8,35 ditambah 1,6. Oke. Di sini boleh sebenarnya kalian tambahkan 0 atau 1,6 di sininya 0. Tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. 5 turun 5. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sehingga 8,35 ditambah 1,6 sama dengan 9,95. Berikutnya nomor 2 yang I. 20,25 ditambah 9,05 sama dengan ya
disusun tetap ya. Di sini 5 ditambah 5 sama dengan 10, nulis 0, nyimpan 1. Ini adalah simpanan ya, ada angka kecil ini. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 0 tambah 9 sama dengan 9, dan 2 turun. Sehingga 20,25 ditambah 9,05 sama dengan 29,30. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Untuk yang A, ya, 75% ditambah 1/5 sama dengan 0,75, di mana persen adalah per 100 atau 2 angka di belakang koma ya. Sehingga di sini tuliskan 0,75 ditambah 0,2. Jadi dalam bentuk pecahan 1/5 itu desimalnya adalah 0,2. Nah, untuk mengetahui desimal di sini, untuk mempermudah ya, yang awalnya pecahan itu bisa kalian gunakan cara porok habit juga boleh ya. Jadi di sini 0,75 ditambah 0,2 sama dengan 0,95. Tidak harus cara seperti ini, boleh kalian menggunakan cara yang lain atau dijadikan ke pecahan ya. Jadi pecahan ditambah pecahan juga mudah. Nah, di sini saya gunakan cara desimal ditambah desimal. Sehingga di sini 0,75 ditambah 0,2 sama dengan 0,95. Jadi 75% ditambah 1/5 sama dengan 0,95. Berikutnya masih di soal nomor 3 yang B. 35 ditambah 0,35 sama dengan 35. Ini kan dalam bentuk pecahan ya. Kita desimalkan. Hasilnya adalah 0,6. Nah, artinya 0,6 itu sama dengan 3/5 ditambah 0,35. Nah, di sini juga boleh jika kalian menggunakan cara pecahan ditambah pecahan. Misal ya, 3/5 ditambah 0,35-nya ini kalian ubah menjadi pecahan. Di sini saya gunakan ke desimal saja. Jadi 0,6 ditambah 0,35 sama dengan 0,95 dengan cara disusun ya. Jadi lebih simpel mungkin ya. Namun cara itu boleh saja, tidak harus menggunakan desimal ditambah desimal ya. Boleh menggunakan cara lain, yang penting hasilnya adalah tetap sama. Soal berikutnya yaitu nomor 3. Bagian yang C, tetap ditentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut ya. 45% ditambah 0,875 sama dengan, di sini tetap saya gunakan desimal ya karena paling mudah itu ya. 45% itu sama dengan 0,45 ditambah, ini tetap ya, kita turunkan 0,875 sama dengan 1,325. Ini caranya ya, kita susun biasa saja namun komanya tetap diluruskan. Di sini kosong ya, 5 turun, 5 ditambah 7 12 ya. Nyimpan 1 tambah 4 5, 5 ditambah 8 13 ya. Nulis 3, di sini 1 ditambah 0 tetap 1. Jadi 45% ditambah 0,725 sama dengan 1,325. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga jadi lebih mengerti. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Ya, salam sehat untuk anak-anak kelas 5 di mana saja berada. Salam sehat dan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.